Balasan. Lela berpamitan pada seluruh keluarganya. Apa kamu yakin, Dik? Ahmad seolah berat membiarkan Lela untuk kembali ke kota setelah tahu dari Zain yang bercerita kepadanya tadi perihal Amar dan kebebasannya dari penjara. Lela mengangguk. Umi yang juga merasakan hal serupa seperti Ahmad, lebih berat lagi melepas putrinya untuk kembali bersama suaminya, namun dia tak bisa melarang karena Lela sendiri yang bersikeras untuk ikut suaminya walaupun sebenarnya Zain tak memaksa, dia menyerahkan semuanya pada sang istri. Berhati-hatilah jika sudah di sana, Nak. Umi memeluk erat putrinya. Iya, Umi. Umi tidak perlu khawatir. Lela tersenyum. Umi melepaskan pelukannya, menatap wajah putrinya lekat. Bagaimana Umi tidak khawatir, Nak? Mata Umi berkaca-kaca. Lela kembali memeluk sang ibu. Umi, pernahkah Umi berpikir bagaimana aku bisa bertahan sejauh ini dengan luka dan kesakitan yang aku alami? Bisa tetap bertahan bahkan ketika aku memilih untuk memendam semuanya sendiri. Semuanya karena aku punya Allah. Aku punya Allah tempatku bercerita panjang lebar. Aku punya Allah yang mengerti hidupku luar dan dalam. Aku punya Allah yang maha kuasa atas segala hal. Jadi selama ini aku tidak pernah sendirian. Ada Allah yang selalu memperhatikan. Allah selalu bersamaku. Allah selalu menemaniku. Allah SWT yang aku yakin tidak akan pernah meninggalkanku, jawab Lela di pelukan sang ibunda. Syukurlah kalau begitu, Nak. Allah memang akan selalu bersama kita jika kita tidak meninggalkannya. Tetaplah berserah diri kepadanya. Lela mengangguk. Umi lantas melihat Zain. Tak banyak bicara, Umi hanya langsung memeluk menantunya. Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu. Aku tidak melakukan apapun, Umi. Umi menggelengkan kepalanya. Banyak yang sudah kamu lakukan untuk putri Umi di perjalanan. Jadi benar jika mantan suamiku sudah bebas. Lela memberanikan diri bertanya perihal Amar kepada suaminya. Zain dengan ragu mengangguk sambil melirik istrinya sekilas. Lela menghela napas panjang. Dia menunduk, sedih, kecewa. Kurungan 1 tahun penjara atas apa yang telah dilakukan mantan suaminya kepadanya tentu saja tidak setimpal. Setelah apa yang dilakukannya padanya, kini Amar bisa melenggang dengan bebas lagi, sementara dirinya masih tetap kesiksa akan trauma yang ditinggalkannya, hingga saat ini dan entah sampai kapan. Zain tentu saja mengerti perasaan istrinya. Sebagai korban, Lela tentu saja kecewa tidak mendapatkan keadilan yang semestinya. Bukannya aku ingin menakutimu, tapi aku tetap harus mengatakannya, agar kamu bisa berjaga-jaga. Mantan suamimu pasti akan berusaha untuk terus mengganggumu. Zain berbicara dengan hati-hati. Lela langsung mengangguk. Aku tahu. Dia tidak akan membiarkanku hidup dengan tenang. Aku sangat mengenal wataknya yang pendendam. Kalau begitu aku harap kamu bersiap dengan apapun yang akan dilakukannya nanti. Lela terdiam sambil menunduk. Sesampainya di apartemen, kedatangan Lela disambut dengan senang oleh Aisyah dan Anita. Aisyah bahkan sudah datang sedari tadi sengaja untuk menyambut kedatangan kakaknya. Bagaimana keadaan kakak sekarang? Tanya Aisyah sedang mengajak kakaknya untuk duduk di sofa. Baik, alhamdulillah. Syukurlah. Aisyah tampak sangat bahagia melihat keadaan kakaknya yang sudah sembuh. Maaf, kemarin membuat kalian khawatir. Lela melihat Anita dan Aisyah bergantian. Tidak apa-apa, jawab keduanya serentak sambil tersenyum. Yang terpenting adalah kamu baik-baik saja sekarang. Anita memegang tangan Lela. Iya. Alhamdulillah aku baik-baik saja sekarang. Dan semoga sampai seterusnya. Amin. Sementara istrinya sedang berbincang bersama Anita dan Aisyah, Zain juga tampak sedang berbicara serius dengan Alfian. Keduanya sedang membicarakan Amar dan memprediksi apa saja kemungkinan yang bisa dilakukan Amar untuk mengganggu Lela lagi.
Haruskah aku datang menemuinya? Tanya Zain melihat Alfian. Tidak perlu. Dia akan datang sendiri menemuimu. Zain tertegun. Apa yang dikatakan Alfian benar, kemungkinan Amar datang untuk menemuinya sangatlah besar. Kalau begitu aku sudah tak sabar menunggunya. Zain geram. Iya. Biarkan dia menemuimu. Tapi jangan sampai menemui istrimu. Tentu saja. Mereka jangan sampai bertemu. Zain tidak bisa membayangkan bagaimana jika Amar berhasil menemui istrinya. Lela sudah menjadi sangat ketakutan hingga berhalusinasi ketika hanya mendengar suaranya saja. Tak bisa dibayangkan olehnya jika sampai Amar menampakkan dirinya di depan Lela. Dari temanmu yang psikolog itu, Amar pasti sudah mempelajari tentang kondisi kesehatan mental Lela yang tidak stabil. Hal itu pasti dijadikan senjata olehnya untuk terus mengganggu istrimu. Iya, aku juga berpikiran seperti itu. Kali ini bukan dengan tangan atau kakinya dia akan menyakiti istriku, tapi pasti dengan menyerang mental dan psikisnya yang sedang rapuh. Ketika keduanya masih terus bercengkrama, Zain dikagetkan oleh kabar yang dia peroleh melalui pesan singkat dari salah seorang temannya yang memberitahu jika Meisha dikeroyok para buruh. Kabar itu juga sedang ramai diperbincangkan di grup teman-teman kantornya. Tentu saja Zain kaget. Terlebih ketika dia melihat sebuah foto yang menunjukkan kondisi Meisha yang lumayan parah. Zain langsung merenung. Dia beristighfar sambil memikirkan jika mungkinkah yang terjadi pada temannya Meisha adalah balasan atas perbuatannya pada Lela istrinya. Bagaimana keadaannya? Dia yang baru saja datang dengan tergesa-gesa dan wajahnya yang sangat khawatir melihat adiknya. Ibu Meisha yang sedang menangis langsung memeluk kakaknya. Dia tak mengatakan apapun, hanya terus menangis di pelukan dia. Dia mencoba menenangkannya. Setelah adiknya terlihat mulai tenang, dia kembali bertanya sambil mengajaknya untuk duduk di kursi. Keadaannya lumayan parah. Dwi, adiknya mencoba menahan tangisnya. Orang-orang itu tidak berperasaan. Kenapa mereka tega mengeroyok anakku yang tidak salah apapun? Dwi kembali menangis sedih. Dia terus mencoba menenangkannya. Apa sekarang dia sudah bisa dilihat? Dwi mengangguk. Aku keluar karena tidak tahan melihat keadaannya, ucap Dwi terisak. Dia mengelus punggung adiknya. Dia mengerti akan perasaannya, ibu mana yang tak sedih melihat keadaan putri kesayangannya seperti itu. Baiklah, aku masuk dulu. Dwi mengangguk. Sesampainya di dalam, dia kaget melihat keponakannya yang memang terluka cukup parah. Beberapa bagian tubuhnya diperban dengan wajahnya yang tidak karuan akibat dari luka lebam yang membengkak. Melihat kedatangan tantenya Meisha langsung menangis. Tante, ucapnya berkali-kali sambil terisak. Tidak apa-apa sayang, sabar ya. Dia memeluknya. Dia terus memberikan semangat untuk sang keponakan agar bisa secepatnya pulih. Tante, apa ini karma yang dimaksud oleh keluarga Lela kemarin? Dia terhenyak. Dia langsung melepaskan pelukannya dan menatap wajah Meisha. Apa ini balasan atas apa yang telah aku lakukan pada istrinya Zain? Dia tak bisa berkata-kata. Iya kan tante? Tenangkan dirimu. Jangan berpikir macam-macam. Jawab aku tante. Apa ini balasan untukku? Meisha berteriak lalu menangis histeris. Dia tentu saja kaget. Begitu juga dengan Dwi adiknya hingga membuatnya langsung masuk ke dalam ruangan. Meisha menangis sambil terus berteriak-teriak tak karuan. Dia langsung berinisiatif untuk memanggil dokter karena keadaannya yang sudah tidak terkendali. Melihat keadaannya putrinya yang seperti itu tentu saja membuat Dwi semakin merasa sedih. Apalagi ketika beberapa orang perawat dan dokter datang, Meisha malah semakin berteriak ketakutan. Ampun. Jangan pukuli aku lagi, ampun. Semua orang saling berpandangan.
Dia sebagai ahli dalam menganalisis psikologi seseorang sudah langsung bisa menyimpulkan jika Meisha mengalami trauma yang mendalam akibat dari pengeroyokan itu.